Saya lihat begini, kalau Gini loh, undang-undang bisa saja, undang-undang banyak kok di Indonesia ini yang udah ada undang-undangnya tapi dilanggar semua kok sama perusahaan. Kenapa? Karena tadi tidak, memang nggak realistis. tidak ada win-win solutionnya, nggak bisa juga Tapi nggak mungkin pemerintah kita, memaksakan tapi itu. kan nggak mungkin sengaja melanggar undang-undang yang baru jadi langsung dilanggar dong. Nggak, artinya gini, Ini jadi presiden justru buruk gini dengan sebelum undang-undang itu jadi, Nah, buatlah duduk bersama undang-undang yang dulu. realistis. Betul. Kalau Oke. undang-undangnya dipaksakan, nggak bisa jalan juga, akhirnya kacau semua. Nggak bakal ada, tidak Nggak akan ada bakal. implementasi yang Sebenarnya sesuai. perusahaan pengusaha Indonesia kalau dipanggil diajak ngomong baik-baik, ya pengusaha tuh paling takut sama aturan. Kita tuh paling tunduk sama aturan. Gitu, nggak ada yang nekat kecuali punya backingan kali. Tapi rata-rata kita tuh aturan semua tunduk gitu, ngerti? Di masa Covid, kenapa? Karena kalau bagi perusahaan ya itu yang namanya CSR kan, corporate social responsibility, tanggung jawabnya termasuk tanggung jawab kesehatan, kesejahteraan dari pegawai perusahaan dan keluarganya. Ya. Itu prioritas utama dari CSR adalah itu, bukannya doing good to look good, bagi-bagi, External. tanam ini, tanam Tapi itu. internal enggak. dulu ya. Itu Ya. sebenarnya. Di masa Covid ya, beberapa teman perusahaan pabrik itu yang dilakukan tanpa disuruh oleh pemerintah, karena untuk kepentingan pemerintah, mereka nambah. Jadi mengurangi jam kerja 1 jam, kemudian nambah pengeluaran. Ya. Jam kerja dikurangi 1 jam apa? Mereka datang jam 8, begitu antara jam 9 sampai jam 10 itu disuruh jemur matahari. Karena diyakini bahwa kalau jemur matahari imunitas bagus, vitamin D Ini bagus. pada saat COVID. Pada saat Ya, Covid, ya, ya, ini perusahaan pabrik-pabrik, Oke. jemur matahari. Ini teman-teman saya nih yang Ya. saya tahu. Ya. Kemudian dikasih vitamin, ditambahin minum susu, kan berarti ekstra. Oke. Tapi in return, walaupun dia tambahan pengeluaran, tapi in return perusahaan itu kan pegawainya sehat, sejahtera. Begitu pegawai sehat, kan produksi juga lebih normal. Nah, kalau misalnya tadi keinginan untuk menyiapkan, ya, misalnya dibuat aturan daycare, Ya. gitu. Terus itu pasti perusahaan dengan segala senang hati dan sudah banyak dilakukan. Misalnya dibuat aturan, kalau jumlah pegawai perempuannya sekian, jumlahnya minimal harus ada ini, harus ada itu. Ya. Itu lebih masuk di akal gitu daripada 6 bulan yang, aduh kita nih dalam keadaan. Iya, iya. Masih Oke. Bu Retno ada Tapi kan gini ya, tidak orang walaupun tadi Bu Irma bilang kata orang Indonesia anaknya banyak, tapi saya rasa beberapa yang saya tahu sih ya, itu orang mulai mikir banyak anak juga gitu. Terus yang kedua, masa melahirkan tuh kan ada batas ya. Maksudnya orang mau hamil terus gitu. melahirkan. Iya, tidak terus menerus dan tidak semua pegawai ya. Artinya tapi bahwa bukan berarti saya ini ya Bu, tapi tadi ya soal realistis itu oke, saya pahami banget tadi. Tapi tadi ya niat baik membuat daycare, ibu sambut baik. Ya saya rasa itu juga dalam upaya membangun SDM unggul juga gitu. Kalau ada perusahaan-perusahaan Buat seperti perusahaan, itu. kalau SDM-nya unggul yang diuntungkan kita. Ya. Hari ini kita punya tenaga kerja banyak. Tapi begitu dilihat dengan spesifikasi tertentu, kita nggak punya. Jadi memang SDM unggul kita nggak ada, banyak yang tempat kosong. Untuk cutting aja, kita masih mesti cari orang. Banyak sekali yang sangat spesifik kita nggak punya. Jadi balik lagi, buat perusahaan, kalau untuk mencerdaskan bangsa, yang diuntungkan at the end perusahaan juga. Pastilah akan kita dorong, selama tidak membebani dan tidak bikin perusahaan mati. SDM unggul yang aku memang Makanya- sih SDM unggul yang dimaksud itu ininya bayinya ya Bu, maksudnya anak yang kelak akan ke depannya nanti Oke, gitu. Ibu Mira. Makanya yang pertama DPR RI kan idenya tadi yang Mbak Irma ya. Tapi kalau Mbak Irma nggak masuk situ. Ini Bu harus Irma tanggung melibatkan stakeholder, stakeholder dalam hal ini pekerja dan juga pengusaha. Ya. Jangan kemudian tiba-tiba seperti undang-undang Omnibus Law mengesahkan di tengah malam buta gitu. Oke. Dan jadi betul-betul harus ada pelibatan dan kami sendiri belum dilibatkan gitu. Jadi tolong diajak bicara Tolong ajak di bicara pagi hari kami. ya, Tapi sampai- saya nggak yakin ketika undang-undang P3 ini sudah disahkan. Kenapa nggak yakin Mbak Mira? Lah karena undang-undang P3 sudah tidak lagi melibatkan partisipasi publik. Kan yang kemarin heboh juga kan kami menolak. Jadi stakeholder siapa yang diajak bicara nih Bu Ya Irma nggak nih? tahu deh. Coba Bu Mbak Irma Irma ada nih, Mbak masukan? Irma. Coba Bu Irma tolong dijawab. Mungkin siapa stakeholder yang akan diajak bicara soal undang-undang ini? Ya harusnya
stakeholder yang memang terkait. Oke. Sebenarnya begini, kalau dari fraksi Nasdem sendiri tentang omnibus misalnya ya, Ya. saya selalu mengatakan bahwa keluarkan aja itu dari klaster ketenaga kerjaan itu saya mintanya dikeluarkan dari undang-undang omnibus Oke. ya. Karena biar bagaimanapun penciptaan lapangan pekerjaan itu oke. Pertumbuhan ekonomi oke. Tapi kalau kemudian itu membuat pekerja kesejahteraannya justru malah turun, ya saya nggak setuju. Karena saya ini juga salah satu Nah, mantan ini- ketua serikat buruh ini. Ini the real wakil rakyat, nih, the real wakil rakyat. Makanya saya tadi bilang, saya selalu mengatakan kepada teman-teman buruh kita, Ya. begini, kita harus tahu bahwa perusahaan itu periuk nasi kita. Maka perusahaan itu harus kita jaga, ya toh. Tapi perusahaan juga harus tahu apa yang menjadi tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja, kan gitu. Nah, komunikasi yang efektif dan konstruktif itulah yang harusnya dibangun antara perusahaan dengan pekerja. Kembali lagi Maka DPR harusnya mengajak semua serikat pekerja untuk bisa ikut dalam pembahasan ini. dalam membahas dim-dimnya itu, Oke. supaya nanti tidak ada pasal-pasal yang bersayap-sayap yang kemudian malah merugikan pengusaha, merugikan pekerja, itu juga yang nggak boleh terjadi kan Oke. gitu. Oke, kita akan bahas sesaat lagi ya. Ini juga penting juga karena benarkah ada kontradiksi antara Undang-Undang Omnibus Law dan juga RUU KIA ini? Sesaat lagi, tetap di Perempuan Bicara.